fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia fi sabilillah hingga dia pulang.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Habibana Habib Ali bin Abi bin Thahir, dan juga tamu kita yang tak lain tak bukan adalah saudara kandung adik dari muallim kita Kiai Haji Hasan bin Khalid, juga para asatidzah lainnya, hadirin hadirat sekalian, santriwan dan santriwati sekalian, di mana kita berkumpul di sini untuk mengenang daripada jasa kita punya guru, kita punya teladan, kita punya panutan, yakni Muallim Ubaidillah Khalid. Beliau bukanlah sosok guru yang sekedar mentransfer ilmu, tapi beliau langsung mengajak kita, menuntun kita bagaimana mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Ini anak-anakku sekalian merupakan satu pendidikan yang tak ternilai, satu pendidikan yang jarang kita dapati di luar sana. Seorang guru yang tak segan-segan untuk melarang muridnya untuk melakukan sesuatu yang terlarang memang dalam syariat atau tidak baik menurut syariat. Seorang guru yang selalu mengajak kita bersama-sama berdiri bersaf-saf untuk melakukan sholat berjamaah, untuk berzikir berjamaah, untuk sama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah teladan beliau untuk kita semua sebagai kenangan kita, dan kita berharap semoga apa yang beliau pernah tanamkan pada diri kita ini, baik wejangan, nasihat, keilmuan, semoga ada bermanfaat kelak saat kita besar nanti, di masa depan kalian nanti, yang insya Allah dengan keberkahan ilmu tersebut semoga Allah pertemukan kita kembali dalam satu kehidupan yang lebih lapang, satu kehidupan yang lebih indah, satu kehidupan yang lebih nikmat, satu kehidupan di mana kita masih dapat kita zawuru, kunjung mengunjungi satu sama lain. Ini dengan bermodalkan cinta kita kepada para ulama. Kenapa demikian? Karena merekalah yang telah menanamkan kecintaan di hati kita untuk selalu mahabbah, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka suatu pendidikan yang betul-betul besar manfaat untuk kehidupan kita ke depan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kepada guru-guru kita yang masih ada sekarang ini, jangan kalian lepas dari mereka. Dekati mereka, duduk rapat dengan mereka, hadir selalu dalam majelis mereka. Di mana Luqmanul Hakim, seorang bijak, pernah mengatakan, "Ya bunayya, jalisul ulama wa zahibhum bi rubbatayk."
Fa innallaha yuhyil quluba bi nuril hikmah kama yuhyil arda bi wabilis sama. Wahai anakku tercinta, ini Luqman. Dia tidak hanya sebagai orang tua dalam bentuk jasmani, tapi orang tua pula dalam bentuk rohani. Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijak ini pernah memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, mujalasahlah dengan para ulama, bergaulah akrab dengan para ulama, dekatkan dengkul kalian, yakni hadir selalu dalam majelis mereka, dengarkan nasihat mereka, wejangan mereka, tausiah mereka, ajarkan mereka. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan tanah yang tandus, bumi yang kering dengan hujan lebat dari langit. Sebagaimana Allah hidupkan hati orang yang telah mati dengan cahaya petunjuk yang berupa nasihat. Untuk itu tak berpanjang kalam, saya kutip terakhir daripada kalam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma qabla an yurfa' wa raf'uhu mautu ruwatihi. Belajarlah kalian, pelajarilah ilmu syariat dengan mendalam, karena ilmu syariat ini manfaat dunia dan akhirat kita. Belajar sebelum ilmu syariat tersebut diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diangkatnya itu ilmu, yakni dengan diwafatkannya para ulama. Sebagai penutup, saya bacakan satu hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut, tidak menghilangkan ilmu syariat, ilmu agama ini dengan sekali cabutan. Tapi Allah hilangkan ilmu agama ini dengan Allah wafatkan para ulama, hingga apabila Allah tidak tinggalkan seorang ulama pun di atas muka bumi ini, bila tak tersisa lagi ulama, maka mulailah masyarakat mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin. Maka si bodoh tadi ditanya tentang satu masalah daripada agama, kemudian dia menjawab, dia berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat, menyesatkan. Marilah kita rapatkan masing-masing kita ukhuwah di dalam majelis ilmu ini. Cintai guru kalian, fa insyaallah mencintai orang-orang baik pun kelak akan dikumpulkan Allah dalam surga Jannatul Na'im. In uridu illa al-islah sata'tu wa tawfiq illa billahi tawfiq ila al-mubin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mursili Muhammadan bil bisharati wan nadhara wa hadana ila maulal karimi bi ahsani dilalatiha arqaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibah rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru besar kita Sayyidil Habib Ali bin Tahir mata'anallah bituli hayatin dan seluruh keluarga besarnya, guru kita Fadilatul Syekh Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal mata'anallah bituli hayatin, Ustaz Mawardi yang tadi menyampaikan tausiahnya yang luar biasa, dan para guru asatidzah yang hadir, amanat yang hadir bersama kita semua di tempat ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita semua, Allah berikan keafiatan, kesehatan, Allah luaskan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kepada kita semua manfaat dari ilmu dan kehidupan beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang diberkahi Allah dan dimuliakan Allah, para santri dan para jamaah Majelis Nurul Iman, yang mudah-mudahan semua hati kita dicahayai dengan iman seperti yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau mengatakan, Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Mudah-mudahan Allah raih hati kita dengan cahaya iman, Allah perindah diri kita, hati kita dengan keimanan, Allah tanamkan di dalam hati kita semua ketidakinginan, keengganan, bahkan kebencian terhadap kekufuran, terhadap maksiat dan juga kefasikan, dan Allah jauhkan kita dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan diberkahi Allah, orang-orang yang sebentar lagi ketika bangun dari tempat ini diseru kepada antum semua, antum maghfuran lakum faqad budilat sayyi'atukum hasanat. Bangun kalian semua, sungguh telah diampuni dosa-dosa kalian dan telah diganti keburukan kalian, catatan keburukan kalian menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada satupun dari kita yang diharamkan oleh pemberian Allah yang nikmat ini, yang besar ini. Semua dari kita dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, pandangan nazarah min nazaratir rahman, pandangan daripada pandangan kasih sayang Allah. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, maka dia akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sempurnakan nikmatnya untuk kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam dari lubuk hati yang paling dalam untuk seluruh santri, khususnya para guru dan pembina pesantren Al-Husaini yang telah mengadakan acara haul yang ketiga dari kakak saya, abang saya, guru saya, mentor saya, murabbi saya, yaitu Muallim Kiai Haji Baidillah Khalil. Terima kasih atas ini semua, karena begitu bahagia saya apa yang telah dilakukan ini, baik kemarin di Puncak dan kebetulan saya tidak bisa hadir. Saya hadir pada malam hari ini, tapi hati insya Allah hadir bersama antum semua. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda dari Subhanahu wa ta'ala atas semua yang telah antum usahakan dari menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini dan di akhirat nanti, dan kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Guru kita yang kita haulkan, haul yang ketiga, beliau Kakanda Muallim Kiai Haji Baidillah Khalil. Kalau untuk saya pribadi, untuk saya cuma mau mengatakan sama antum, saya ini nggak berdiri di sini kalau bukan karena beliau. Saya nggak berdiri di sini kalau bukan karena bimbingan beliau.
Saya seringkali mengatakan, mungkin ada di video YouTube, bahwa beliau ini yang mengajarkan saya dan adik-adik saya membaca Al-Quran hingga mampu kita membaca Al-Quran. Tetapi jauh lebih penting, yang lebih besar dari itu, saya ini berangkat ke Hadramaut, belajar indah Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang ketiga itu di akhir tahun 95, awal tahun 96. Tepatnya saya sampai ke Tarim itu pas tanggal 1 Januari 96. Setelah 8 bulan sebelumnya, Akhi Mu'alim Kiai Haji Ubaidillah Khalid telah berangkat lebih dahulu, atau hampir setahun. Beliau ini berangkat lebih belakangan dari Duf'atul Ula, Habib Jindan, begitu ya, Habib Hasan Ismail, Habib Saleh Habib. Beliau lebih belakangan, nggak bareng sama mereka, tapi karena memang kemampuan beliau, keilmuan beliau yang sejak lulus SD masuk pesantren sampai lulus tingkat SLTA, beliau berangkat ke sana. Jadi beliau mampu mengikuti, bahkan bukan lagi mampu, beliau bisa mengungguli teman-temannya yang di sana. Nah, di sini beliau sudah jadi guru dan beliau kemudian berangkat ke sana. Satu yang saya mau sampaikan, saya berangkat ke Tarim itu tidak seperti beliau. Beliau ini proyek ayah saya yang sukses. Proyek ayah saya, abah saya yang sukses. Ini beliau. Karena dari kecil abang nyuruh dia untuk belajar agama, masuk pesantren, kepingin beliau jadi guru, jadi ulama, jadi ustadz, dan alhamdulillah berhasil. Kalau saya sendiri tidak dicetak untuk itu sebetulnya. Saya SD, terus SLTP, SLTA, dulu waktu SMA saya ambil jurusan A1 fisika. Gak tahu bagaimana dasar Hadromo. Yang menarik dari kisah itu, ketika waktu itu abah saya kepingin saya jadi tentara sebetulnya, masuk ABRI, tapi di tes kesehatan gak lolos. Ikut UMPTN juga sama, gak lolos waktu zaman itu ya UMPTN. Akhirnya abah saya bilang, sudah kamu berangkat aja ke Tarim, susul abang kamu, ya Ubaidillah, untuk belajar di sana. Nanti dibimbing sama beliau kalau nggak bisa. Saya waktu itu bukan nggak mau, tapi nggak mampu. Saya bilang sama abah saya, Akhi Ubaidillah, dia dari kecil udah mondok, udah pesantren sampai lulus SLTA di Ikatan Aliyah. Beliau di pesantren di Poso, mateng ilmunya sudah. Di sana tinggal dipoles doang mungkin. Lah kalau saya dari kecil belajarnya ke sekolah, nggak pernah makan bangku pesantren, nggak pernah gatal-gatal kayak antum di pesantren, nggak pernah. Kalau pesantren kan biasa tuh ada gatalnya. Nggak pernah itu ngerasain yang kayak gitu, nggak pernah. Tiba-tiba disuruh ke Tarim, langsung lompat jauh banget. Saya bilang nggak bisa, saya nggak mampu. Bukan nggak mau, saya nggak mampu. Tapi nasihat abah saya ini berkat beliau. Jadi beliau itu jangankan ngajarnya, tadi biografi yang disebutkan, jalan hidupnya adalah sebagai mentor saya, teladan saya. Abah saya bilang, dan saya ingat sekali itu. Abah saya bilang, dia mengambil sampel, mengambil contoh, kakak saya ini, abang saya ini, Robi saya, Alim Kiai Ubaidillah Khalid. Abah saya bilang, dia cerita, dulu abang lu, abah saya ngomong dulu aja dulu. Dulu abang lu waktu lulus SD amat taruh di di pesantren Ujung Harapan, Yai Nur Ali. Baru seminggu dia pulang, nangis gak bisa ngikutin pelajaran. Karena waktu itu beliau jangankan baca kitab, baca Quran aja belum lancar. Akhi Ubaidillah, Allah yarhamu rahmatal. Terus
Ama bilang sama abang ente, sama pembet, begitu. Dia bilang, Ama nyuruh kamu belajar. Begitu. Abah nyuruh kamu belajar, ente belajar. Ente mau belajar, mau. Ilmu itu dari Allah. Yang penting ente mau belajar, Ama bisa biayain, berangkat. Nanti habis hari Minggu berangkat lagi ke sana. Diantar sama Abah berangkat lagi ke sana. Akhir tahun ketika liburan Ramadan, beliau pulang itu bawa kabar bahwa beliau menjadi santri terbaik di angkatannya dengan nilai yang paling tinggi di angkatannya dalam waktu yang tidak sampai 1 tahun. Memang di keluarga kami, anak-anak anda Ibu Fadil, yang laki-laki yang saya membicarakan, itu ada yang otaknya pintar, ada yang sangat pintar, ada yang biasa-biasa aja, ada yang tekun, ada yang nggak terlalu pintar tapi tekun, belajarnya tekun, ya dia berhasil. Ada yang pintar banget tapi malas. Kalau Akhi Ubaidillah ini yang sangat pintar di antara kami dan beliau sangat tekun. Dari kecil memang sangat tekun. Bayangkan pulang dalam keadaan nangis begitu, nggak mampu mengikuti pelajaran, akhir tahun sudah jadi santri dengan nilai terbaik di angkatannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita ini yang disampaikan sama abah saya ke saya supaya jangan khawatir kalau belajar, yang penting punya kemauan. Artinya kisah beliau menjadi motivasi saya untuk belajar ke hadron. Dan memang ketika itu sangat sulit. Ya, saya di sana 1 tahun atau 1,5 tahun, kemudian Ustaz Faisal juga sampai di sana. Dia tahu sedikit banyak tentang saya, bagaimana perjuangan kita belajar di sana. Karena memang nggak punya dasar, dia berjuang habis-habisan lah ketika itu. Tapi semua yang memotivasi saya di sana, mentor saya beliau. Jadi ajarin, saya minta pelajaran filosofi sama beliau. Begitu. Tinggal kita waktu itu belum ada Darul Mustafa, kita tinggal di Betus Sana, ya sah. Kita tinggal di Betus Sana, beliau di Betul Takwa. Malam habis isya nih, lepas asya, saya jalan sama sendirian untuk belajar filosofi sama beliau. Pulang udah malam, jam 11 baru pulang. Kadang-kadang lagi jalan tuh anjing berantem di jalan. Ketakutan setengah mati saya dulu. Tapi itu tiap malam kita lakukan. Begitu. Kenapa? Karena memang ada motivasi saya. Motivasi saya adalah beliau. Ya, teladan beliau. Ya beliau mampu, kasarin itu dia mampu. Anaknya Haji Khalid juga, masa keluarga mampu. Jadi hal itulah yang membuat alhamdulillah saya belajar di sana sampai selesai, sampai menghatamkan kitab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Begitu banyak tadi yang disampaikan daripada biografi kebaikan beliau, guru kita yang mulia, Kiai Haji Ubaidillah Khalid. Beliau ini memang guru pada segala keadaan, pada setiap keadaan. Beliau guru, murabbi pada setiap keadaan. Dalam keadaan serius ngajar di kelas, ngajar di halaqah, di majelis ilmu, jelas beliau guru. Bahkan dalam kumpul-kumpul keluarga, beliau tetap menjadi seorang guru dan pembimbing bagi kita. Biasanya kalau kita lagi ngumpul-ngumpul keluarga kan cuma ngobrol-ngobrol doang. Beliau juga sama, tapi selalu disisipi ilmu sama beliau. Nasihat oleh beliau. Kalau udah gitu ntar sholat berjamaah, umpamanya habis ini zuhur sholat berjamaah. Setiap habis sholat, setelah berzikir, beliau balik badan, beliau menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihat untuk kita, saudara-saudara. Dan itu selalu dilakukan setiap kita berkumpul. Jadi memang guru, mu'allim, dalam semua keadaannya. Allah yarhamu rahmatal akram, alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau, tempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, antum jadilah murid, jadilah santri bagaimanapun keadaan antum.
Dimanapun, jangan begitu keluar dari sini, dari pesantren, liburan ke rumah, udah dilepas status santrinya lah, antum tetap santri. Walaupun di rumah ngaji, guru-guru yang ada di kampung. Begitu. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, man kharaja li talibil ilmi, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah hingga dia pulang. Khususnya antum yang duduk di sini, nyantri di sini. Antum fi sabilillah, sholat 2 rakaat, antum beda dengan kita yang 2 rakaat lain, yang bukan nyantri. Karena fisabilillah 70 kali lipat dari orang biasa. Mujahid fisabilillah. Antum mujahid sesuai dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sholatnya beda dengan orang sholat orang yang lain. Begitu. Atau kita yang udah merasa lebih tua, udahlah, nggak usah ngaji, nggak usah nyantren lagi. Nah, ngaji mah di mana aja, kapan saja, diukur berapa saja. Al-Imam Abu Hanifah, beliau itu ulama alim, mujtahid mutlak. Sudah jenggotnya putih, ilmunya yang tinggi. Kalau pergi kemana-mana selalu bawa makhbarah. Makhbarah itu tempat tinta. Biasanya bawa-bawa itu santri. Dan makhbarah tempat buat tinta. Ditulis, dicelup tintanya, penanya terus ditulis. Kalau udah kering dicelup. Itu namanya makhbarah. Ketika beliau lagi jalan membawa makhbarahnya, alat tulisnya seperti santri, padahal beliau udah mujtahid mutlak, imam madhab, dan udah tua. Muridnya bilang, ya imam, fi hadha sin, wa fi hadha darajah minal ilm, wa anta ma'al makhbarah. Wahai imam, di umur segini, setua ini dan dengan derajat keilmuan seperti engkau, dan engkau masih bawa-bawa makhbarah. Apa kata beliau? Beliau bilang, ma'al makhbarah ilal makhbarah. Ma'al makhbarah ilal makhbarah. Bersama tempat tinta ini hingga kalian kubur nanti bagi Allah Ta'ala. Orang yang belajar itu keluar dari rumahnya, kita keluar dari rumah kita sampai ke sini, kita tuh sedang membuka jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam riwayat sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya guna menuntut ilmu, maka Allah buka jalan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita keluar dari rumah kita, ngaji kemanapun kita belajar. Begitu, dengan guru-guru yang sangat keilmuannya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Yang alhamdulillah semua guru-guru di Ma'had Al-Husain ini, semua guru-guru yang sangat keilmuannya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Itu seakan-akan kita sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung-tanggung surga. Malaikat menghamparkan sayapnya untuk talibul ilm, ridwan bima yasna, karena bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ini guru kita. Selalu menjadi guru, selalu menjadi mu'allim, dan selalu membaca, menuntut ilmu. Beliau seorang yang tekun dalam ilmu dan yang lainnya. Jika beliau mempelajari sesuatu, beliau sangat tekun. Lulusan pesantren, belajar di Hadromo. Saya dulu sekolah, lebih kenal komputer saya daripada beliau. Tapi ketika beliau di Indonesia belajar, itu punya laptop, punya komputer, lah jagoan dia komputernya. Mungkin sama anak-anak yang belajar kuliah komputer jangan. Kenapa ketekunan? Memang dia orang yang luar biasa tekun dalam menghadapi sesuatu. Dulu diceritakan sama abang saya udah mengalami waktu beliau masih SD, itu kalau dapat nilai, dapat nilai ulangan begitu 9, apalagi 8, pulang nangis ngambek. Kenapa nggak 100? Saya belajar capek-capek dapat 9 doang, dapat 90, kenapa nggak 100? Apalagi 80, ngambek dia, nangis dia. Luar biasa.
dari semenjak kecil memang orang yang luar biasa, yang sangat tekun dan sangat pandai. Cuma memang berat ngikutinnya. Muridnya itu kadang-kadang suka berat ngikutin karena beliau menganggap orang-orang sama pinternya kayak beliau, sehingga kadang-kadang agak sedikit keras dalam mengajar. Tapi itu berbuah hasil yang luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini dibilang muallim. Ya, guru. Yang Nabi katakan muallimun nas al khair yastaghfiru lahu kullu man fil ardi. Kullu yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitana fil bahr. Pengajar-pengajar kebaikan kepada manusia, maka beristighfar kepadanya seluruh apa-apa yang ada, hingga ikan di laut beristighfar kepada mereka. Pengajar kebaikan itu baik yang sudah menjadi muallim atau bakal-bakalnya nih antum santri-santri, diistighfarkan oleh segala sesuatu sampai ikan istighfar sama Allah. Masuk surga bersama Nabi Muhammad, fil barzakh ma'an Nabi Muhammad, inda sakaratul maut ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah tidak haramkan semua yang hadir di tempat ini kecuali bangun dari tempat ini. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita semua, Allah ijabah doa-doa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang membanggakan guru-guru kita, membanggakan orang tua kita, menetes air mata mereka karena bahagia dan bangga terhadap kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi qurrata ayun, menjadi perhiasan mata untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kelak ketika beliau Nabi Muhammad menanti umatnya di telaga beliau, telaga Kautsar, datang kita kepada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad menanti semua dari kita, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mana umatku? Wahai Jibril, mana umatku? Lalu Jibril menunjuk ke arah ufuk. Kata Jibril, ada undur ila ufuk, lihatlah ke arah ufuk. Fa idza bisawadil a'dham, maka terlihat hitam yang gelap menutupi ufuk. Dia adalah umatmu, wahai Nabi Muhammad. Dia akan datang minum dari telagamu, wahai Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Karim, jadikan kami termasuk orang-orang yang datang ke telaga Nabi Muhammad. Sawadil a'dham, hitam yang banyak, termasuk kita semua dikumpulkan di barisan tersebut, minum dari telaganya Nabi Muhammad melalui tangannya Nabi Muhammad, di mana jumlah cangkir di atas telaga Nabi Muhammad sejumlah bintang-bintang yang ada di atas langit. Siapa yang minum dari telaga Nabi Muhammad la yatma' ba'dahu abada, orang tersebut tidak akan dahaga selama-lamanya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi. Mudah-mudahan Allah